Halo teman-teman semua, balik bersama gue Devian di sini. Jadi kita akan ngebahas sesuatu yang viral, bukan. Gue ngeri nih kira ini nih, ngeri gue nih. Gue juga nggak bisa mainnya, jadi kita nggak bahas ini. Tadi kita mau bahas lato-lato, tapi kita lupa. Iya. Karena kita fokus di bahas apa nih sekarang nih. Oke teman-teman semua, jadi pada video kali ini kita akan ngebahas biasanya kalau nggak sepatu, jaket, kaos. Nah kali ini kita akan ngebahas sepatu yang basically nanti kalian pasti akan kecewa. Waduh, kenapa nih cewek ini? Nah kecewanya karena barang ini udah dead stock. Udah nggak bisa dibeli lagi. Betul. Jadi gini teman-teman, dalam video kali ini kenapa? Bisa dibeli tapi resale. Enggak, tapi bekas. Only bekas. Oh, only bekas. Only bekas. Oke teman-teman, jadi gini teman-teman. Jadi sekarang kita akan review salah satu brand dari New York ini. Jadi dia ini udah berdiri dari tahun 99 dan sekarang ini brandnya tuh ini masih konspirasi. Ada yang bilang udah nggak lanjut, ada yang bilang masih lanjut. Dan kalau kalian penasaran, check this out. Nah, ini dia teman-teman barangnya. Nah, ini gue tutupin karena kita tidak di-endorse. Betul sekali. Nah, langsung buka aja. Oke. Jadi, ini dia sepatunya teman-teman, mirip sepatu ini Aero Street. Iya. Atau bisa dibilang ini mirip AJ1 Mid. AJ1 Mid, teman-teman. Oke. Jadi gini, teman-teman. Betul. Brandnya ini namanya tuh Alive. Jadi Alive ini yang tadi gue bilang dia ini dari tahun 99 dan ini masih konspirasi. Jadi ada yang bilang brandnya ini udah mati dan juga ada yang dibilang brand ini baru beberapa tahun lalu baru kolaborasi sama Saucony. Saucony tahu kan? Nah, dia baru kolaborasi dan Saucony yang sepatu lari itu. Sepatu lari, ya es. Dan setelah gue baca-baca nih, ternyata brand ini itu dia tuh kayak streetwear brand gitu. Terus di tahun-tahun kayak misalkan tahun 2006 ke atas atau ke bawah, dia tuh pernah kolaborasi juga sama Puma dan Nike yang gambar kayak gini. Nah, itu gue juga baru tahu nih. Dan di tahun 90-an juga dia pernah kolaborasi sama Drake. Dan di sini kita gak bakal bahas historical ya. Nanti gue taruh linknya lah kalau kalian mau tinggal baca sendiri aja. Iya, itu video sih. Kalian bisa nonton aja. Bisa nonton aja. Iya. Jadi sekarang kita bakal fokus di sepatunya, teman-teman ya. Jadi kenapa kita bahas sepatu ini? Ini produk lokalnya Amerika. Betul sekali. Betul. Kompasnya Amerika lah. Nike. Ya, tapi ini lebih apa ya? Vintage. Vintage. Iya, betul. Oke teman-teman, jadi pada tahun 90-an itu kan ya jelas kalian pada tahu kiblatnya sepatu itu ya Nike. Nike betul sekali. Ya kalau sekilas memang bentuk kayak betul banget. Plek-plekan kayak AJ1 teman-teman. Kan kalau nggak salah AJ1 tuh keluar tahun 80-an lah, 80-an. Ya, kalau nggak salah. Jadi ya nggak kaget lah kenapa bentuknya mirip banget. Cuman teman-teman, kalau yang bisa gua feel dari sepatu ini tuh pertama dia full leather. Ya sama kayak AJ. Cuman full leathernya dia ini kesannya tuh lebih tebal teman-teman, nggak kayak AJ. Ya betul. Dan yang feel yang gue rasain temen-temen ya di sepatu ini, meskipun ini full leather, ini gue nggak tahu, gue juga kaget. Ternyata ini nggak gerak sama sekali. Soalnya waktu itu kan gue udah pernah pakai buat sinematik teman-teman ya. Dan ini for information aja, ini gue dikasih sama saudara gue. Jadi kalau kalian tanya, bang harganya berapa di sepatu? Yang gue bisa kasih tahu harga bekasnya, harga VNDS-nya. Nah ini gue pop aja teman-teman ya. Nah ini sekitar kalau harga bekasnya sekarang di 300 sampai 400 tergantung kondisi. Kalau kondisi yang bagus yang kayak gini, nah itu bisa sampai 1,4. Bekas, tapi ini apa use itu nggak cuma sekali pakai gitu. Bener-bener literally bekas gitu loh. Yang berkali-kali pakai gitu. Betul. Ya, betul. Kenapa kita up video ini ya karena yaitu kita melihat brand ini tuh sebenarnya brand bagus, cuman sayang aja nggak ke-up gitu loh. Iya benar. Walaupun ya kita bikin video ya percuma kalau kalian pada nanya belinya di mana ya belinya bekas. Ya di eBay. Iya. Di eBay. Dan itu juga nggak ada di marketplace Indonesia gitu. Benar. Harus beli di eBay. Cuman ya kalau kalian mau mencari peruntungan ya pastinya ya reseller ya juga agak seret lah di tahun-tahun. Iya. Tahun sekarang lagi seret banget ya resell. 2023, 2022 tuh agak seret. Oke teman-teman, back to the topic aja. Jadi dia ini memakai bahan leather teman-temannya dan di sini ada kombinasi warna ya teman-teman. Yang pertama itu ada kayak apa sih, coklat mocha gitu ya teman-teman. Terus juga ada warna hijaunya dibalut dengan warna putih dan juga di innernya ini dia kayak leather tapi warna kayak keping-pingan dia, keping-pingan gitu ya. Harusnya sih ini merah apa sih namanya? Kayak di depan ini. Ya, merah apa sih namanya kayak gini? Bukan merah candy, pokoknya merah-merah keping-ping gitu teman-teman. Back to the topic lagi. Yang gue suka dari sepatu ini tuh benar-benar full leather. Kalau di Air Jordan kan dia campuran kan. Ya, benar. Ada sisi leathernya, terus di bagian toe-nya, di bagian tangnya, di lidah sepatunya ini pakai merek-mereknya kan dia pakai fabric biasa gitu loh. Kalau ini semuanya leather dan terus logo Alive-nya tuh di sini di emboss. Iya betul, benar. Nggak tahu nanti
kalau nggak salah kemarin gue udah bikin sinematik ya detailingnya. Kalau nggak ada ya meme berarti. Ya meme berarti. Agak lupa, nanti gue foto aja teman-teman ya kayak gimana. Dan karena ini bekas teman-teman ya, ini kalian bisa lihat sendiri untuk detailingnya sendiri ini udah rada-rada ngilang ya teman-teman ya. Ya tapi menurut gue dalam ini udah berarti udah berapa tahun ya? Aduh, gue nggak nanya saudara gue beli tahun berapa. Yang jelas, lebih dari 10 tahun. Lebih kayaknya deh, 15-an lah. 15-an lah ini. Tapi untuk damage-nya nggak ini ya, mungkin saudara lu jarang pakai. Dan juga sekarang udah nggak muat jadi dibagi ke gua gitu. Ya gitu. Jadi ya. Soalnya crash di sepatunya tuh nggak kayak separah Air Jordan dipakai setahun gitu loh. Iya bener-bener, gue juga kaget nih pas gue liat, wah masih bagus banget gitu loh. Ya paling cuman kayak minor kayak apa namanya ini, crash di bagian depannya ini kayak biasa lah kan suka ketukuk gini. Jadi itu hal yang wajar, nggak parah gitu loh. Nggak parah ya. Kan kalau Jordan kan ya lo tau sendiri lah baru gitu dikit udah. Ya pemakaian setahun 6 bulan aja tuh kan udah mulai kelihatan. Cuman makanya kita bahas tuh karena gue tuh senang sama kualitas ini. Jadi maksud gue itu kalau di video kita ditonton sama produk apa desainer untuk mengembangkan produk lokal. Amin. Misalnya ditonton, kalian bisa contoh sama contoh kualitas dari produknya. Ya benar, live. Karena kalau misalnya kalian misalnya produk-produk lokal bisa bikin kualitas sebagusnya dengan harganya yang bisa bersaing. Yang minim lah, yang minim bersaing gitu. Masih bersaing itu aku ini oke sih. Ya bakal ini sih, demand-nya bakal tinggi sih gitu. Soalnya kalau dibandingin sama Air Jordan pun kan Air Jordan sekarang tuh dari leather-leatherannya tuh tipis gitu kan. Ya. Soalnya dia kan lebih nyari kenyamanan sekarang kan. Jadi dan biar nggak panas juga jadi pakai yang tipis. Tapi konsekuensinya ya gitu teman-teman. Untuk durabilitasnya nggak terlalu kuat kayak si A-Life ini yang pakai leather yang tebal gitu teman-teman. Cuman sepatu ini berat. Betul sekali. Ini berat teman-teman. Lebih berat daripada Air Jordan 1. Jadi mungkin ya ini bukan sepatu untuk main basket, cuman untuk perform aja. Gaya aja sih, styling aja, nge-vibe aja gitu. Nah yang gue suka itu dari bagian bawahnya ya. Dari bagian bawahnya betul. Ini karet-karetannya tuh masih kuat, masih rapi loh. Masih rapi. Cuman nggak ya pasti mungkin saudara lu jarang pakai. Kayaknya sih gitu ya. Kalau lihat dari historical sepatunya nih masih minim damage gini kayaknya sih jarang pakai. Sebenarnya ini juga udah damage. Iya, tapi itu minim sih maksud gue. Masih minim banget gitu. Dan ininya merah, warnanya sama kayak ini, kayak midsole yang depannya teman-teman, sama kayak inner sole juga, insole gitu. Jadi kayak merek sepatu mahal apa sih tuh yang merah? Ini Christian Louboutin bukan sih? Gue lupa. Pokoknya ada kayak gitu teman-teman. Jadi bawahnya merah. Dan A-Life warna hijau. Ikutin si garis dari si atasnya ini teman-teman ya. Dan untuk overall teman-teman ya yang gua udah pernah pakai, ini selain dia nyaman dan juga gue udah pernah kasih tau lu ini sepatu empuk ternyata. Iya, betul. Empuk gitu. Karena kan gue juga udah pernah pakai Air Jordan dibanding Jordan yang sekarang, ini lebih empuk ini. Oh iya, itu bisa dibuka bertahu gue. Tuh, dia kan lebih ada konturnya gitu loh dia. Jadi dari insole-nya. Jadi tahu loh gue bisa dibuka. Insole-nya tuh ada teksturnya sih teman-teman. Ya mungkin kalau kalian pakai kaos kaki yang tipis itu pasti agak licin. Ya, itu gue setuju. Itu agak licin di dalamnya. Cuman untuk ini dia ada tekstur dan lebih tebel sih. Ya, di belakangnya ya, bagian belakangnya. Di bagian belakangnya ini agak tebel. Jadi ya otomatis lebih empuk gitu loh. Ya lebih empuk gitu ya. Bener. Tapi kalau ini sih kayaknya ini talinya kayak bukan tali originalnya deh. Gua nggak tahu sih, tapi kalau ini panjang banget. Iya, tapi kalau dilihat dari gambarnya teman-teman ya tali originalnya orang-orang kayak gini gitu. Sama. Kayak gitu ya teman. Tapi ini gue masih belum nggak tahu karena kan ini ya dihibahin ya gitu ya. Jadi gue nggak tahu pasti gimana. Tapi emang teman-teman talinya ini panjang banget gitu loh. But even gue waktu itu udah pernah ngelay sampai yang atas ini itu bener-bener masih panjang banget gitu loh. Jadi gue biasanya kalau pakai sepatu ini talinya gue masukin ke dalam gitu loh gitu teman-teman. Tapi ini emang gue ini emang sepatu fashion banget sih. Jadi kalau misalnya kalian suka thrifting atau suka ngapain ya sewaktu-waktu thrifting atau ketemu brand life, ya saran gue sih ya kalau kalian dapat harga yang cocok ya kalian beli aja. Sikat aja gitu. Karena dari barang yang ini aja gue ya kelihatan sih ini warna-warna vintage ya teman-teman ya kan, nggak kayak warna sekarang yang lebih soft, lebih pastel. Kalau dulu kan warna nabrak-nabrak ya. Kayak brand apa? Supra ya. Supra ya. Justru itu gue kangen brand-brand kayak gitu. Kita SD kita tua banget nih ya Supra. Jadi teman-teman. Iya, benar sekali teman-teman. Nah nih, betul. Dari lo gimana nih? Kan dari gua nih, kalau dari sisi lo gimana ngeliat di sepatu nih?
Gua nggak tahu nih teman-teman. Kalau dijual 400 bekasnya tuh di eBay seharga 400 Tergantung kondisi ya, itu. Tergantung kondisi bisa 1,4 mungkin nih. Di zaman segitu tuh mungkin di harga sekarang barunya tuh bisa di harga 2 jutaan. Iya, mungkin di aja. zaman waktu itu ya. Nah, Iya, benar. bukan. Maksud gua di waktu itu mungkin nggak 2 juta. Ya mungkin 800, tapi 800. feelsnya kan kayak 2 jutaan waktu itu. Yang kan? sekarang, Gitu. Iya, harga kayak sekarangnya gitu. 2 juta. Betul. Mungkin, tapi itu mungkin ya. Sama aja kayak kita beli Air Jordan dulu kan. Iya, ada 900 Iya, gitu. atau Kalau sekarang kan Iya, betul sekali. ada segitu harganya, teman-teman. Betul sekali. Tapi untuk overall dari build quality yang gue bisa bilang Yep. udah bertahun-tahun gitu ya. Entah nggak tahu ini dipakai sering atau enggak, cuman ini masih kuat gitu loh. Masih oke gitu. Masih oke banget gitu. Betul kan, sempat kita bahas kalau kayak barang-barang brand kita beli barang sepatu itu kan expect-nya nggak lebih bisa dipakai lebih dari 1 tahun kan. Ya 3 tahun ke atas lagi. Yes, ya, betul. Gitu. Ini Udah 15 tahunan kayaknya, teman-teman. Mungkin. Nah, tapi untuk overall sih gua harap sih brand ini muncul lagi ke permukaan, muncul lagi di pasar, dan atau enggak ya produk-produk lokal yang ada tuh bisa niru brand ini gitu. Dan gue baca ternyata si A-Life ini katanya untuk di tahun ini dia ini pengen bukan nge-rebranding ya, kayak bikin suatu ngebangunin ini brand lagi dengan nanti dia bakal collab sama kayak misalkan Adidas gitu-gitu loh. Jadi mungkin aja di tahun ini A-Life tuh ada ya kalian bisa beli gitu loh brandnya gitu loh. Berarti dia ibaratnya kayak ini ya, kayak Y3 kali ya. Iya, mungkin. Jadi bukan brand stickers, tapi dia menggandeng sneakers. Iya, untuk bikin kolaborasi gitu. Jadi kayak brand fashion lah ibaratnya. Tapi ya lebih ke ini sih streetwear culture nih, streetwear culture. Tapi ini good sih barangnya menurut gua. Dan leathernya juga oke. Ini kayak teksturnya tuh kayak tekstur kulit jeruk. Nah, itu makanya gua agak suka di situ. Jadi empuk. Kalau dari lu gimana ya? Kalau dari gua untuk overall temen-temen ya, dari mulai bahan kayak leathernya yang tadi gua udah bilang dia tebel tapi juga masih nyaman dipakai, terus ini sepatu empuk, dan juga dari segi looksnya ini oke banget gitu, kayak vintage gitu loh, kayak hip hop vintage gitu. Betul. Tapi konsekuensinya ini sepatu berat. Ya, itu aja. Betul ya. Berat. Ini gini aja capek sebenarnya. Sini tangan gue berasa nih kan berat teman-teman ya. Mending Air Jordan sih kalau dari sisi. Cuman kalau di sisi uppernya gue ya mungkin wajar ya. Karena leathernya lebih tebal jadi lebih berat gitu kan. Ya. Terus juga dari pewarna warnanya yang gue suka gitu loh, kayak nabraknya tapi masih on point gitu loh, masih bagus, soft, gitu. masih kelihatan. Jadi nggak asal nabrak sih sebenarnya. Iya benar. Ya jadi itu aja sih mungkin pembahasan dari kita berdua. Kalau memang kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa ya. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @fisklessbrother. Gue Fir di sini. Gue di sini. We see you on next video teman-teman. Bye. Dan jangan lupa ada sinematik teman-teman. Betul. Thank you. Jangan sedih kalau susah nyari barang. Betul sekali.